Shalom, berjumpa kembali dalam renungan hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami kagum, kami hormat kepada Tuhan. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum akan perbuatan Tuhan yang besar atas setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk renungan hari ini. Berbicaralah Tuhan Yesus. Sampaikan rema yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini kita akan melaksanakan renungan yang terambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 21. Demikian juga dengan 2 Tawarik pasal yang ke-24. Setelah Raja Salomo mangkat, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah Israel Utara, berpusat di Samaria, sementara Israel Selatan berpusat di Yerusalem. Israel Selatan sering disebut kerajaan Yehuda, sementara Yehuda sering juga disebut sebagai kerajaan Daud yang akan lestari. Karena dari keturunan inilah
Yesus Kristus dilahirkan. Yoas adalah salah seorang raja yang pernah memerintah di Israel Selatan atau Yehuda atau di Yerusalem. Yoas memerintah di Yehuda ketika berumur 7 tahun. 40 tahun lamanya ia memerintah. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan, di pemandangan Tuhan. Ibunya bernama Shivia dari Betseba, dan yang menjadi penasehat Raja Yoas waktu itu adalah Imam Yoyada. Renungan hari ini berjudul diawali secara benar, tetapi berakhir secara tragis. Paparan ini berangkat dari 2 Raja-Raja 12, 13, dan 2 Tawarik, pasal yang ke-24. Konten pembahasan terdiri dari 2 bagian besar, yakni pada awal pemerintahan dan pada akhir pemerintahan Yoas di Yerusalem. Apa yang dilakukan Yoas setelah menjadi raja? Pertama, menyampaikan programnya kepada para imam, tertulis pada ayat yang keempat. Yoas mengumpulkan para imam yang bertugas dalam bait suci. Pada pertemuan para imam tersebut, Yoas menyampaikan hal-hal berikut, yakni semua uang sebagai persembahan kudus, uang dari pencatatan jiwa, uang tebusan, dan uang yang dibawa warga jemaat sebagai persembahan sukarela supaya dikumpulkan dan digunakan untuk perawatan dan perbaikan bagian-bagian rumah Tuhan yang rusak. Tetapi sampai tahun ke-23 pemerintahan Yoas, para imam belum juga memperbaiki bagian-bagian rumah Tuhan yang rusak tersebut. Kedua, memanggil Imam Yoyada dan para imam lainnya kedua kalinya untuk membicarakan biaya perbaikan rumah Tuhan yang telah rusak. Pada pertemuan, raja dengan para imam disepakati 3 hal, yakni para imam tidak diperkenankan lagi menerima uang dari warga jemaat, menunda perbaikan bagian rumah Tuhan yang rusak, dan yang ketiga, Imam Yoyada akan membuat peti. Pada penutup bagian atas peti tersebut, Imam Yoyada membuat lubang. Peti itu ditempatkan di sebelah kanan mezbah. Seluruh warga jemaat dapat memasukkan segala bentuk persembahan dalam peti tersebut. Jika para imam melihat peti persembahan itu telah terisi, maka imam besar dan panitera raja akan membuka peti tersebut, menghitung seluruh uang yang terdapat di dalamnya, dan menggunakannya untuk perbaikan rumah Tuhan yang rusak. Uang tersebut digunakan membeli kayu, batu pahat, perekat, dan material lainnya, serta membayar tukang kayu, tukang tembok, tukang pahat, batu, dan tukang lainnya untuk perbaikan rumah Tuhan. Semua tukang yang merawat dan yang memperbaiki rumah Tuhan bekerja dengan baik, jujur, dan produktif. Ketiga,
Yoas memberikan bagian para imam, hal itu tertulis pada ayat yang ke-16, dari semua persembahan yang dibawa jemaat ke rumah Tuhan, Yoas melalui Imam Yoyada memisahkan korban penebus salah dan korban penghapus dosa. Kedua jenis korban itu adalah bagian para imam yang melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Korban persembahan itu diperuntukkan bagi para imam dan memenuhi kebutuhan kehidupan dan keluarga mereka. Tentang hal ini telah dijelaskan jauh sebelumnya dalam kitab Taurat. Yoas konsisten mengikutinya. Sebagai raja, Yoas mentaati firman Tuhan dalam mengelola persembahan yang semestinya bagi para imam. Ketaatan seperti ini tentu saja menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penguasa, Ia tidak mengintervensi tata kelola pelayanan keimanan yang telah ditetapkan Allah sendiri kepada Musa jauh sebelum Yoas menjadi Raja Yehuda. Inilah reformasi yang dilakukan Yoas dari awal sampai dengan menjelang akhir pemerintahannya. Pada akhir pemerintahan, Yoas melakukan hal yang bertentangan ketika ia masih memerintah. Yoas diancam untuk diserang oleh Raja Hazael. Setelah Raja Hazael, Raja Aram mengalahkan Gad, Hazael bermaksud menyerang Yerusalem. Ketika mendengar rencana Hazael akan memerangi Yerusalem, Yoas menjadi ketakutan. Semua barang-barang yang dihususkan di istana raja oleh Raja Yosafat, Raja Yoram, Raja Ahasya, dan Raja-Raja Yehuda lainnya, dan emas yang terdapat di rumah Tuhan dikirim kepada Raja Hazael yang telah mengancamnya sebagai bentuk penaklukan diri. Karena semua barang-barang tersebut telah dikirim, Raja Hazael mengurungkan niatnya menyerang Yerusalem. Sejak peristiwa itu, terjadilah hal yang tragis pada Raja Yoas, yakni para pegawainya bersepakat untuk membunuh Yoas di rumahnya sendiri. Yang memimpin persepakatan untuk membunuh Raja Yoas adalah Yosakar dan Yosabat, anaknya. Yoas dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, yakni Yerusalem. Amasya, anaknya, menggantikan dia menjadi raja. Riwayat Yoas dan hal-hal yang dilakukannya tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Mengapa Yoas mengalami hal yang mengenaskan pada akhir pemerintahannya? Seperti telah dipelajari dari ayat-ayat sebelumnya, pada awal pemerintahannya Yoas mengundang imam besar dan para imam lainnya untuk mensosialisasikan visi misi dalam pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan yang terdapat di rumah Tuhan. Persembahan yang dibawa oleh para jemaat rumah Tuhan digunakan seperlunya untuk merawat dan memperbaiki bagian-bagian rumah Tuhan yang rusak, kecuali bagian para imam. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa perhatian Yoas terhadap pemeliharaan rumah Tuhan sebagai pusat pembinaan hidup keagamaan umat Tuhan sangatlah penting dan begitu besar. Yoas meyakini bahwa keberadaan Bait Allah di Yerusalem adalah lambang kehadiran Tuhan untuk memimpin, mengayomi, dan memberkati umatnya
di antara bangsa-bangsa. Yoas memiliki keyakinan yang begitu kuat kepada Tuhan. Tetapi pada akhir pemerintahannya, emas yang terdapat dalam rumah Tuhan justru dipersembahkan kepada Hazael, Raja Aram. Yoas berubah menjadi raja yang sangat lemah, begitu mudah ciut karena ancaman raja lainnya. Akhirnya ia terbunuh bukan oleh tentara yang mengancamnya, tetapi oleh para pegawainya sendiri. Apa yang patut dipetik dari peristiwa ini? Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan dan firman-Nya. Melaksanakan persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Serta mohon kuat kuasa Roh Kudus-Nya yang memenuhi segenap kehidupan kita untuk selama-lamanya. Hal inilah yang menakutkan jika kita terpisah dari tangan dan anugerah-Nya. Demikianlah renungan kita untuk hari ini. Semoga renungan hari ini menjadi berkat untuk kita sekalian dan juga menguatkan iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita berdoa. Kami panjatkan syukur dan terima kasih atas pimpinan-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan juga setiap gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, tolonglah kami jika kami ingin memulai hari ini, melakukan segala sesuatu pada hari ini. Jika dengan pertolongan Tuhan kami dapat melakukannya dengan baik, melanjutkan hari ini dengan baik, dan mengakhiri hari ini juga dengan baik oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami serahkan hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan juga rencana kami kepada Tuhan. Kami percaya hanya dalam lindungan Tuhan saja kami boleh aman dan tentram. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.